Hai Sobat Telmed, yuk kenali terkait reaksi anafilaksis bersama Telmed dan dokter keluarga FKUP. Bagaimana sih kasus reaksi anafilaksis di dunia? Kejadian global anafilaksis berkisar antara 50 hingga 112 episode per 100.000 orang. Pada anak-anak, kejadian anafilaksis berkisar antara 1 hingga 761 per 100.000 anak. Tingkat kekambuhan reaksi anafilaksis berkisar antara 26,5 hingga 54% pada pasien anafilaksis. Apa sih anafilaksis itu? Anafilaksis adalah reaksi hipersensitivitas sistemik yang bersifat parah dan mengancam jiwa. Reaksi ini ditandai dengan gangguan saluran nafas atau breathing atau peredaran darah, dengan atau tanpa berkaitan dengan perubahan kulit dan mukosa. Lalu, apa saja sih penyebab anafilaksis? Penyebab anafilaksis sangat bervariasi, dari makanan, racun serangga, atau obat-obatan. Untuk makanan, diantaranya seperti seledri, telur ayam, susu sapi, kacang, hingga kerang. Untuk racun serangga, seperti racun lebah, tawon, dan semut api. Untuk obat-obatan, diantaranya seperti analgesik, antibiotik, kemoterapi, media kontras, dan obat-obatan golongan proton pump inhibitor. Reaksi anafilaksis terjadi jika memenuhi satu dari dua kriteria berikut. Kriteria pertama, penyakit yang timbul secara akut, menit sampai beberapa jam, yang secara simultan menyerang kulit, jaringan mukosa, atau keduanya. Misalnya, gatal-gatal, kemerahan, atau pembekakan bibir dan lidah. Dan minimal satu gejala berikut, yaitu gejala pernafasan berupa sesak, yang kedua penurunan tekanan darah atau pingsan, dan yang ketiga gejala pada perut yang hebat seperti kram perut dan muntah yang berulang. Sedangkan kriteria yang kedua adalah tekanan darah rendah atau spasme saluran nafas atau keterlibatan pita suara yang setelah terpapar penyebab alergi menit hingga beberapa jam, bahkan tanpa adanya keterlibatan kulit yang khas. Jika terdapat gejala demikian, maka segera minta pertolongan dan bawa pasien ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat. Berikut merupakan tata laksana akut anafilaksis. Yang pertama, menghilangkan paparan pemicu, misalnya pemberian obat atau agen terapeutik yang dicurigai dapat menimbulkan terjadinya reaksi anafilaksis. Yang kedua, mengecek airway atau saluran nafas, breathing atau pernafasan, sirkulasi atau peredaran darah, status mental, dan kulit. Yang ketiga, call for help atau segera meminta bantuan dengan menghubungi layanan gawat darurat. Yang keempat, segera memberikan injeksi epinefrin secara intramuskular dengan dosis 0,01 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimum 0,5 mg. Yang kelima, posisikan pasien terlentang atau dalam posisi nyaman. Jika terjadi gangguan pernafasan atau muntah, maka pasien dapat diposisikan dalam setengah duduk. Yang keenam, memasang akses intravena dengan needle atau kateter berkanula lebar dengan ukuran 14 atau 16 untuk orang dewasa. Bagaimana manajemen anafilaksis jangka panjang? Yang pertama, mengidentifikasi pemicu atau penyebab terjadinya anafilaksis. Hal ini dapat diperoleh dari analisis yang mendetail dan dapat dilakukan tes lab in vivo atau in vitro. Yang kedua, memberikan edukasi mengenai kapan harus memberikan epinefrin dan obat-obatan darurat. Yang ketiga, selalu menyediakan epinefrin sebagai autoinjektor untuk pemberian segera sedini mungkin apabila terjadi reaksi anafilaksis. Yang keempat, terlaksana faktor risiko kematian, misalnya asma dan penyakit kardiovaskular yang tidak terkontrol. Yang kelima, menjaga kekambuhan. Nah, sudah tahu kan terkait reaksi anafilaksis? Nah, apabila kalian punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Terima kasih.